Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran pada mata kuliah MA 2072 Matematika Rekayasa 1A yang dilaksanakan pada semester ganjil setiap tahunnya ya. Oke. Tujuan kuliah ini adalah untuk membekali pengetahuan matematika bagi mahasiswa teknik ini terutama ya dari sekolah tinggi elektronik dan informatika misalnya. Nah, pengetahuan matematika dan setelah sudah tahu pengetahuannya nanti kita coba mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah ya. Setelah tahu toolsnya, kita bekali Anda dengan banyak tools, kemudian kita berlatih untuk memecahkan masalah. Terutama nanti kemudian pengetahuan ini akan Anda terapkan di program studi Anda masing-masing ya. Oke. Nah, pada kuliah ini ada 2 materi utama yang akan kita bahas ya. Jadi terdiri dari 2 materi. Setengah semester pertama kita akan mempelajari tentang aljabar linear elementer sampai dengan UTS. Jadi UTS materinya adalah tentang aljabar linear elementer. Kemudian setelah UTS kita lanjutkan dengan kalkulus berubah banyak ya. Nah, untuk aljabar linear kita akan membahas secara garis besarnya adalah tentang penyelesaian sistem persamaan linear ya. Baik dari yang sudah Anda pelajari waktu di SMA, kemudian kita akan membawa sistem persamaan linear itu ke dalam notasi matriks. Jadi kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan matriks. Nah, kalau kita sudah membahas matriks, nanti kita lihat teknik-teknik di matriks untuk penyelesaian SPL gitu. Dan berakhir di ruang vektor. Nah, materi Ale ini kita akan sampai ke masalah nilai dan vektor eigen. Ini konsep yang sangat-sangat penting sekali yang akan banyak Anda temui di sekolah teknik Anda ya. Nah, setelah itu kita UTS materi Ale, kemudian lanjut dengan kalkulus berubah banyak atau kalkulus fungsi vektor. Nah, ini materi utamanya adalah tentang integral ya, tapi kemudian sebelum itu kita perkenalkan dulu apa itu medan vektor gitu ya. Setelah Anda paham medan vektor, tentu dengan medan skalar ya, medan skalar, medan vektor, kemudian kita akan fokus tentang integral. Dulu di kalkulus 1 dan 2 Anda sudah belajar integral pada sumbu X, sumbu Y, dx, dy gitu ya. Atau integral lipat. Nah, kita akan extend, kita akan tambah lagi pengetahuannya, konsep yang tadi kita extend menjadi integral garis ya. Jadi untuk barang garis bentuknya yang berupa kurva gitu ya, tidak karuan, bukan lagi di sumbu X atau di sumbu Y gitu, tapi sepanjang garis biasanya Anda sepanjang sumbu X dari A sampai B gitu ya, Anda integralkan. Nah, sekarang tidak begitu, tapi Anda punya kurva, katakan seperti itu, kurva C, nah kita akan melakukan integrasi sepanjang kurva C itu. Oke. Nah, ini kan satu dimensi tetap ya. Satu dimensi tapi kurvanya sangat umum gitu. Setelah di satu dimensi itu kita akan tingkatkan lagi kalkulusnya ke 2 dimensi, yaitu tentang integral permukaan. Kalau di integral lipat 2, Anda katakan punya daerah integrasinya seperti ini di bidang XY. Nah, itu juga permukaan, tapi sekarang kita perumum lagi permukaannya. Anda bisa misalkan punya permukaan atau permukaan Z sama dengan Fx, Y gitu. Yang bisa aja berupa bola atau berupa elips atau berupa apapun, elipsoid atau seperti itu ya. Nah, kita akan melakukan integrasi
di seluruh permukaan tersebut. Dan tentu kita lihat nanti bagaimana aplikasinya. Oke. Jadi, diharapkan nanti setelah mata kuliah ini, Anda tentu mempunyai pemahaman ya tentang konsep gitu. Anda sudah paham nanti konsepnya bagaimana, kemudian penalarannya itu minimal intuisinya gitu Anda tahu ya. Intuisi beberapa ada buktinya gitu, dan metode kita perkenalkan. Setelah Anda paham, nah tentu harus berlatih, karena dengan berlatih nanti Anda akan menguasai keterampilan menyelesaikan permasalahan ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan daya nalar ya. Konsep yang diperkenalkan di sini itu tentu ada alur ceritanya ya, kenapa begini, dari A menuju B, konsepnya itu kenapa seperti itu, ada intuisi, ada daya nalar. Nah, itu secara tidak langsung Anda sudah mendapatkan pembelajaran untuk mengembangkan daya nalar Anda dan kreativitas ya, untuk memecahkan masalah. Nah, semua itu tentu akan menjadi bekal Anda nanti untuk belajar matematika Anda secara mandiri, ataupun nanti permasalahan-permasalahan yang Anda bisa dapatkan di program studi Anda masing-masing. Oke, daftar pustakanya, buku yang akan kita pakai. Yang pertama, yang utama itu adalah Advanced Engineering Mathematics dari karya Erwin Krejcik, edisi ke-10. Dan yang kedua, Matematika Teknik 1A karya Pak Leo ya, Pak Leo Wirianto, dosen matematika ITB. Oke, jadi untuk Anda yang ingin banyak cerita, banyak dan ada teknik, ada permasalahan teknis, bisa lihat Erwin Krejcik. Nah, Pak Leo ini disusun ulang menurut alur pembelajaran kita di kuliah ini. Sudah disusun lebih sistematis menurut sistematika perkuliahan ini. Oke, nah kemudian tentang penilaian. Tentu nilai akhir Anda maksimalnya 100, kemudian bobotnya UTS dan UAS itu 40%. Jadi dari UTS dan UAS Anda sudah mendapatkan 80% nilai Anda. Sisanya 20% sisanya itu yang 10% dari kuis bersama. Jadi kita ada 3 kelas paralel ya. Kita akan melakukan kuis bersama setiap sebelum UTS. Setiap sebelum UTS kita akan melakukan kuis bersama dan itu bobotnya 10%. Kemudian di setiap kelas tentu ada kuis, ada tugas yang diberikan di masing-masing kelas dan itu bobotnya 10%. Total 100% ya. Oke, indeks seperti biasa, standar ITB, kurang dari 35E, lebih dari 35 itu D, lebih dari 50C, lebih dari 57BC, lebih dari 65 itu B, lebih dari sama dengan 73 itu AB, dan lebih dari sama dengan 80 itu A. Oke, catatannya adalah mata kuliah kita itu 3 SKS ya. Setara 3 SKS, jadi secara umum kuliah kita akan 2 jam dan 1 jam. Nah, di 2 jam ini saya akan beri materi dalam porsi yang lebih banyak, kemudian berlatih. Nah, di yang 1 jam bisa full berlatih atau ada materi sisa yang lebih enak, mungkin saya pisah di 1 jam yang lainnya. Tapi porsinya akan lebih sedikit dari 2 jam yang pertama ya. Kemudian kalau Anda mendapat nilai D dan E, Anda bisa mengikuti ujian perbaikan ya dengan perhitungannya seperti itu. Kemudian tapi maksimumnya ya indeks Anda adalah C, tidak bisa lebih. Jadi dari D atau E Anda bisa naik ke C maksimum. Nah, kalau Anda tidak mengikuti salah satu ujian dengan izin yang sah, Anda bisa mengikuti ujian pengganti. Ada ujian pengganti, ini pelaksanaannya
bersamaan dengan ujian perbaikan. Dengan nilai akhirnya seperti itu, ada perhitungan tersendiri. Nilai Anda tentu sesuai indeks yang di atas ini ya. Tidak ada maksimum cek karena ini ujian pengganti, bukan perbaikan. Oke, kemudian pada saat ujian Anda tidak boleh terlambat lebih dari 15 menit. Kalau Anda tidak mengikuti kedua ujian UTS dan UAS, maka otomatis nilai Anda E. Oke. Nah, ini tentang rencana pembelajaran ya. Kita punya ini disusun per minggu, oke. Jadi minggu pertama tentang SPL, kita sebutnya SPL ya, sistem persamaan linear. Kemudian di sana kita akan membahas operasi baris elementer. Minggu kedua masuk ke matriks. Kita bisa membahas inverse dan tentu sebelumnya kita bahas determinan gitu. Kemudian kita masuk ke lebih konseptual tentang ruang vektor gitu. Ini 2 minggu ya. Ini untuk melihat sifat-sifat matriks gitu. Kapan matriks punya solusi gitu. Basisnya bagaimana gitu ya. Oke, setelah itu kita masuk ke ruang hasil kali dalam dan transformasi linear, dan terakhir nilai dan vektor eigen. Baru minggu berikutnya UTS. Nah, minggu UTS kan 2 hari ya, biasanya Senin Jumat. Nah, misal Jumat UTS, hari Seninnya kita kuis bersama gitu. Oke, setelah UTS kita masuk ke materi kalkulus berubah banyak. Yang pertama kita bahas adalah kalkulus diferensial vektor. Ini 2 minggu pertama ya. 2 minggu pertama. Kemudian minggu sisanya kita masuk ke kalkulus integral vektor. Mulai dari integral lipat dan transformasi, ini lebih ke pengulangan gitu ya. Anda sudah belajar, ada review, tapi kita tambahkan mengenai transformasi. Jadi dari XY kita ubah menjadi UV gitu, baru ganti sumbu. Kemudian masuk ke integral garis 2 minggu dan integral permukaan 2 minggu, baru kita UAS. Oke, baik, begitu tentang penjelasan rencana pembelajaran 1 semester untuk mata kuliah MA 2072 Matematika Rekayasa 1A. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi.